Iblis disuruh sujud kepada Allah, sujud. Disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Ini manusia disuruh sujud kepada Allah, nggak mau. Kayaknya lebih keras kepala dari iblis manusia, saudara. Hati-hati tuh yang nggak sholat, hati-hati. Sair yang balam jok barabah, balam lalu barabah mandi. Sair yang salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersebut balik dosana di video kali ko. Alhamdulillahirabbil alamin. Basalawe sarato salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliau kita bisa hidup di zaman seperti ini, zaman dengan pengetahuan, zaman dengan ilmu, zaman dengan keislaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dun sana minang mustika jaya nambo cintoi. Semoga dun sana dalam menonton video ko berada dalam keadaan sehat walafiat dan indah ada kekurangan dalam kehidupan sehari-hari adanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko dan sana kita akan dengarkan penjelasan dari Ustazah tentang solat, yaitu jamak solat, di mana kita yang biasa melakukan perjalanan jauh tentu akan susah mengatur waktu dan tapi dalam menjalankan ibadah solat, terutama kalau kita dalam perjalanan jauh tersebut dengan kendaraan umum. Semisal kita pulang ke Padang atau bolak-balik dari Padang Jakarta, tentu waktu sholat akan hilang di perjalanan, namun di perhentian-perhentian tertentu kita bisa melakukan jamak. Dalam hal itu kita menyadari bahwa pentingnya solat sebagai tiang agama iko ia merupakan kelemahan dan kekurangan umat secara umum yang kita lihat pada hari ko. Umat pada hari ko kita lihat sangat menyepelekan dan melalaikan ibadah solat tersebut. Sementara kita tahu amal yang akan dihisap pertama saja nantinya bagi kita adalah amal solat kita. Jadi tidak ada istilah kita bisa mengabaikan solat atau meninggalkan solat. Kita lihat dalam lingkungan kita sendiri, terlalu mudah kita umat Islam melalaikan solat sehingga ikulah pintu kelemahan yang membuat kita mudah dirusak karena rusaknya solat kita tersebut. Sementara dalam beberapa hadis atau ungkapan mengatakan bahwa jadikanlah solat dan sabar sebagai penolongmu. Arti mana? Tentu dengan solatlah kita bisa aman, dengan solatlah kita bisa menjalankan kehidupan itu dengan baik. Arti mana? Kunci dari amal yang pertama itu adalah solat. Maka generasi muda kita harus kita latih dari awal untuk indah gampang mengabaikan solat, agar kedepannya
bisa menjaga Islamku secara umum, karena kuncinya pertama adalah orang yang menjaga sholatnya Allah dipastikan akan menjaga agamanya sendiri. Marilah dosanak kesadanya kita dengarkan ba'a tata cara sholat jamak tersebut, sholat-sholat apa saja yang bisa digabung, dan ba'a tata cara dan syarat niat. Mari kita dengarkan dosanak kesadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang jamak qashar dalam sholat. Oke, jamak artinya adalah mengumpulkan sholat. Qashar adalah memendekkan sholat. Berarti jamak qashar adalah mengumpulkan dan memendekkan sholat. Kalau cuman jamak saja, rakaatnya tetap 4-4. Tapi kalau jamak qashar, rakaatnya jadi 2-2. Mana lebih bagus, jamak atau jamak qashar? Lebih bagus jamak qashar, karena yang lebih ringan lebih bagus. Jamak qashar, mengumpulkan dan memendekkan sholat. Orang yang boleh menjamak qashar sholat adalah orang yang melakukan perjalanan minimal perjalanan 81 km. Jadi kalau dari rumah ke mall cuman 15 kilo tidak boleh jamak walaupun macet. Oke? Jadi yang boleh jamak hanyalah dalam perjalanan minimal perjalanan 81 km. Apapun tujuan perjalanannya tetap boleh jamak, karena yang diukur bukan tujuan perjalanannya tapi jarak perjalanannya. Nah, bagaimana cara menjamaknya? Yang boleh dijamak hanya 2 kelompok sholat, zuhur dan asar. Itu boleh digabung dan dipendekkan. Kemudian maghrib dan isya boleh digabung dan dipendekkan. Subuh tidak bisa digabung dengan zuhur. Jadi yang boleh digabung hanya zuhur asar, kemudian maghrib isya. Yuk saya akan berikan contoh. Misalnya teman-teman melakukan perjalanan jam 10 pagi menuju kota yang jauhnya lebih dari 81 km. Oke, berangkat jam 10 pagi. Lalu jam 12 siang atau jam 1 siang mobilnya berhenti. Katakanlah supirnya atau yang bawa mobil atau drivernya isoma, istirahat, sholat, makan. Lalu teman-teman berpikir, kita kerjakan aja lah sholat asar kita di waktu zuhur. Berarti sholat asarnya teman-teman lakukan di waktu zuhur, nanti teman-teman tidak perlu sholat lagi di waktu asar. Perhatikan caranya. Kata kuncinya adalah jamak qashar. Oke, kata kuncinya adalah jamak qashar. Kalau zuhur dan asar teman-teman kerjakan di waktu zuhur, namanya jamak qashar takdim. Oke, kalau zuhur dan asar teman-teman kerjakan di waktu asar, namanya jamak qashar takhir. Intinya adalah jamak qashar, takdim atau takhir terserah di mana posisinya. Maghrib dan isya kalau dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak qashar takdim. Maghrib dan isya kalau dikerjakan di waktu isya namanya jamak qashar takhir. Oke, kita balik ke contoh tadi. Teman-teman nyampe jam 1 siang di rumah makan. Katakan istirahat, sholat, makan. Lalu teman-teman berpikir, kita kerjakan aja lah asar kita ini di waktu zuhur. Berarti nanti teman-teman gak usah sholat asar lagi ya, karena asarnya sudah dikerjakan di waktu zuhur. Tadi kata kuncinya adalah jamak qashar. Karena mau dikerjakan di waktu zuhur berarti takdim. Berarti niatnya gini aja. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim. Oke? Sebutkan nama sholatnya. Zuhur dan asar lillahi ta'ala. Perlu disebutkan rakaatnya enggak? Enggak perlu. Karena qashar itu udah jadinya 2 rakaat dan 2 rakaat. Oke? Sengaja aku sholat jamak qashar takdim. Zuhur dan asar lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Teman-teman sholat zuhur 2 rakaat seperti sholat subuh. Lalu salam kiri, salam kanan. Teman-teman langsung naik kerjakan sholat yang kedua. Langsung Allahu Akbar, asarnya 2 rakaat. Antara zuhur dengan asar tidak niat lagi nggak apa-apa. Karena niatnya kan sudah jamak, niatnya sudah digabung. Oke? Lakukan zuhur 2 rakaat.
salam kiri, salam kanan, lakukan asar 2 rakaat. Ingat, antara zuhur dengan asar jangan cerita. Ini kadang-kadang habis sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, jamaah yuk, jangan ya. Jamaah itu nggak boleh terputus. Ya, boleh nggak antara zuhur dengan asar dipotong dengan zikir? Boleh saja, tapi saya tidak sarankan ya, nanti takut batal wudhunya. Jadi lakukan 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Intinya jamak qashar, takdim atau takhir tergantung teman-teman mau mengerjakannya kapan. Oke, yuk kita ambil contoh yang kedua. Teman-teman masih berangkat jam 10. Zuhur, tahu-tahu teman-teman sakit perut. Lalu teman-teman ngomong dengan kawannya, kita nggak usah lah sholat zuhur. Nanti aja lah zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Bisa? Bisa. Berarti takhir. Zuhur, asar dikerjakan di waktu asar, itu namanya takhir. Tadi kata kuncinya adalah jamak qashar. Berarti jamak qashar takhir. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qashar takhir. Asar zuhur lillahi ta'ala. Zuhur duluan atau asar duluan? Jumhur ulama sepakat dulukan yang waktunya. Karena itu waktunya asar, maka asar yang duluan. Saya ulangi niatnya. Sengaja aku sholat jamak qashar. Karena dikerjakan di waktu asar berarti takhir. Sengaja aku jamak qashar takhir. Asar zuhur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lakukan sholat asar 2 rakaat. Salam kiri, salam kanan. Langsung tegak zuhur. Allahu Akbar 2 rakaat. Ingat, antara zuhur dengan asar, kalau bisa tidak usah doa dulu. Saya khawatir wudhunya batal. Kalau wudhunya batal harus ngulang lagi dari awal. Jadi sekali lagi, kata kuncinya hanya jamak qashar. Jamak mengumpulkan sholat, qashar memendekkan sholat. Kemudian takdim atau takhir terserah teman-teman mau ngerjain di mana. Kalau dikerjakan di waktu zuhur berarti takdim, dikerjakan di waktu asar berarti takhir. Jamak qashar takdim, jamak qashar takhir, terserah teman-teman nanti sebutkan sholatnya di belakang. Oke? Nah, yuk sekarang kita pura-puranya berangkat jam 5 sore menuju satu tempat yang jaraknya lebih 81 km. Maghrib dan Isya lagi yang kita belajar. Maghrib, teman-teman mikir, kita berhenti aja yuk, kita kerjakan aja Isya kita yuk di waktu maghrib. Bisa? Bisa. Maghrib, Isya kalau dikerjakan di waktu maghrib berarti takdim. Tadi kata kuncinya jamak qashar. Berarti jamak qashar takdim. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qashar takdim. Maghrib dan Isya lillahi ta'ala. Oke? Caranya gimana? Allahu Akbar, lakukan maghrib 3 rakaat. Loh, kok enggak 2 Kak Nela? Enggak. Maghrib itu, mohon maaf ya saya batuk. Oke, kok enggak 2 Kak Nela? Maghrib itu sholat ganjil, jadi harus 3. Kalau dipotong jadi 2, dia jadinya genap. Kalau dipotong jadi 1,5, nanti tegak berhentinya. Jadi maghrib 3. Jangan jadikan 2. Oke, lalu salam kiri, salam kanan, Allahu Akbar, lanjut Isya 2 rakaat. Berarti sengaja aku sholat jamak qashar takdim. Maghrib Isya lillahi ta'ala. Oke, nggak usahlah kita berhenti sholat maghrib. Nanti aja deh kita sholat maghribnya di waktu Isya. Bisa? Bisa. Maghrib Isya di waktu Isya berarti takhir. Berarti kata kuncinya jamak qashar. Berarti jamak qashar takhir. Niatnya gimana? Sengaja aku sholat jamak qashar takhir Isya maghrib lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Isya 2 rakaat, salam kiri, salam kanan, lanjut maghrib 3 rakaat. Jadi gampang banget teman-teman. Intinya jamak qashar. Jamak mengumpulkan, qashar memendekkan. Takdim atau takhir terserah teman-teman mau ngerjain di mana. Lanjutkan nama sholatnya di belakang. Gampang banget. Silakan diulang-ulang videonya untuk kemudian bisa diamalkan. Mana bagus sholat biasa atau jamak? Lebih bagus jamak.
Ya, mana bagus jamak doang atau jamak kosor, dijamak dan dipendekkan? Lebih bagus dipendekkan. Kak Nela, kita kan ada pom bensin, kita kan ada musola, kita kan ada masjid, kan pergi pakai mobil pribadi. Walaupun demikian tetap mengambil keringanan itu jauh lebih Allah cintai, karena orang yang tidak mau mengambil keringanan adalah orang-orang yang sombong. Jangan khawatir, ambil aja jamak, enggak masalah. Kecuali teman-teman berada di dua tanah haram, pengen sholat sering-sering, itu silahkan. Tapi kalau dalam perjalanan silahkan diamalkan. Ya, teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat. Silahkan di save videonya, sebarkan ke yang lain supaya yang lain memperoleh manfaat dari bab jamak qashar dalam sholat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Dusana Minang Mustika Jaya. Mohon maaf dalam halko bukan mukasui untuk menasihati, namun saling mengingatkan saja antara kita sesama umat, antara kita berdosana. Jadikanlah sholat selalu menjadi jalan keluar bagi kita dalam setiap persoalan, karena kita lihat banyak kejadian-kejadian yang menimpa, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang tidak beriman. Salah satunya adalah pribadi-pribadi yang meninggalkan sholat dan mengabaikan sholat. Sementara sholat itu kewajiban bagi kita untuk kita tegakkan, untuk kita dirikan. Makanya sanak kesadanya, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita mulai memelukkan diri kita sendiri, kita mulai memelukkan keluarga kita sendiri agar taruh beramal, taruh menjalankan perintah-perintah dari Allah dan menghentikan larangan-larangan dari Allah, agar hidup kita nyaman, agar hidup kita nikmat, agar kita bisa dibentengi dalam pemikiran-pemikiran yang di luar kehendak Allah, namun dalam godaan setan. Makanya dosana kesebenarnya ambo wajah, mari kita mulai memelukkan, memperbaiki solat kita agar kita hidup dengan tenang dan tentram. Mungkin itu dulu video untuk kali ini dosana. Semoga uraian dari Ustazah tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kita menjalankan ibadah lebih baik lagi. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.